Halo, apa kabar semua? Bertemu kembali. Sekarang membahas mengenai sebab-sebab gagal dan suksesnya usaha, dilihat dari sudut pandang perencanaan. Coba perhatikan, jika Anda memiliki usaha dan bisa berkembang, serta sukses, karena tujuan Anda terlaksana sesuai harapan, mengapa? Tujuan bisa tercapai sesuai harapan, karena 3 hal, yaitu, Anda dapat menganalisis hubungan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mengapa perencanaan itu sangat penting? Karena perencanaan adalah awal untuk menentukan proses, agar apa? Agar tujuan tercapai, karena tanpa perencanaan yang baik, maka akan banyak masalah yang muncul, sehingga akan memperlambat proses. Perhatikan contoh ini, jika Anda adalah pengurus lembaga pendidikan, dan merencanakan peningkatan kualitas guru dalam mengajar, maka harus diperhatikan dalam perencanaan itu adalah tujuan pelatihan untuk siapa, kapan akan diadakan pelatihan, dan di mana pelatihannya, serta siapa yang mengisi materi pelatihan. Perhatikan dari contoh tadi. Pada saat implementasi atau penerapan di lapangan, maka Anda harus melihat bagaimana pelaksanaannya, dan Anda butuh koordinasi, serta Anda harus memberikan tugas dan wewenang kepada seseorang, agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana awal. Kemudian perhatikan, setelah pelaksanaan di lapangan, Anda harus mengevaluasi, apakah selama pelaksanaan pelatihan guru, materi pelatihan sesuai dengan tujuan apa tidak, dan Anda harus menilai mana kekurangan dan kelebihan. Hal ini dilakukan agar, jika nanti membuat pelatihan lagi, maka akan lebih baik lagi. Perhatikan, Anda pasti sering melihat usaha kuliner yang sukses dan memiliki cabang-cabang. Sebagai contoh, misal Anda memiliki usaha es teh yang sukses, mengapa Anda bisa sukses? Karena Anda dalam perencanaan memperhatikan siapa pelanggannya, bagaimana potensi pasar, di mana lokasinya, dan bagaimana pelayanannya. Pada saat pelaksanaan di lapangan, maka Anda akan terus perhatian pada proses seperti mempertahankan kualitas produk, mempertahankan kualitas bahan baku, meningkatkan pelayanan yang terbaik, dan harga selalu terjangkau pelanggan, serta memasarkan produk sesuai segmen pasar. Kemudian pada saat evaluasi, Anda akan melihat kekurangan dan keberhasilan. Jika pelanggan pesat, banyak penghargaan, keuntungan meningkat, order pelanggan terus meningkat, maka usaha Anda dikatakan berhasil dan sukses. Sekarang perhatikan, jika Anda memiliki usaha yang tidak sukses dan gagal, hal ini karena dalam perencanaan usaha, hanya menuruti emosi, tanpa mempertimbangkan hal-hal, seperti tidak mempertimbangkan segmen pasar, misalnya di lokasi Anda. Segmen pasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Jika produk yang Anda jual adalah produk kelas atas, maka sulit berkembang, dan pelanggan sepi. Nah akhirnya, pada saat penerapan di lapangan, pelanggan sepi, harga mahal, sehingga biaya operasional besar, keuntungan tidak ada. Pada saat evaluasi inilah, Anda akan memperoleh jalan keluar. Karena pelanggan sepi, usaha rugi, maka Anda harus merencanakan lagi, agar produk sesuai dengan pelanggan. Jika tidak ada perbaikan, maka usaha Anda tidak sukses. Sampai di sini dulu, salam sukses, salam sehat, sampai bertemu lagi.